Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Nur Hidayati selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan Ibu Anissa Urrahmah selaku dosen pembimbing penelitian kami. Pada kesempatan ini saya Syahrani Sabnirwantari dengan NIM D5210073 dan rekan saya Safira Rizka Ardima dengan NIM D5210079 akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Pengaruh Variasi Komposisi dan Variasi Kondisi Operasi dalam Pembuatan Sabun Mandi Cair Anti Najis. Pada pemaparan proposal ini sebelumnya akan saya sampaikan outline dari penelitian kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, yaitu latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam terkadang masih menggunakan anjing untuk beberapa keperluan seperti menjaga rumah, kantor, maupun investigasi. Najis bukan hal yang perlu dikhawatirkan karena najis dapat disucikan. Berdasarkan hukumnya, najis yang berasal dari anjing termasuk ke dalam golongan najis berat atau najis mughaladoh. Yang cara pembersihannya adalah dengan membilaskan air sebanyak 7 kali dan menambahkan debu, tanah, atau tanah liat pada salah satu cuciannya. Penambahan bahan tanah atau bentonit dalam sediaan sabun dianggap penting dalam proses penyucian sabun. Hal ini karena bentonit berperan sebagai zat aktif yang dapat menghambat penyerapan bakteri secara aktif maupun pasif dan dapat menghilangkan patogen atau mikroorganisme pada tubuh yang terkena najis mughaladzah. Berdasarkan grafik data kebutuhan sabun, dapat dilihat terjadi peningkatan kebutuhan yang menandakan bahwa masyarakat membutuhkan sabun dalam kebutuhan sehari-hari. Dan banyak dari mereka yang memilih sabun cair karena dianggap lebih higienis, praktis, serta mudah dibawa. Dalam pasaran, belum banyak produk anti najis karena terkhusus sabun anti najis, maka dari itu kami berinovasi menambahkan bentonit sebagai bahan anti najis dalam sabun mandi cair. Selanjutnya, pada bagian stage of the art, tanah liat atau bentonit. Tanah liat atau bentonit merupakan bahan yang memiliki klaim bisa menghilangkan najis dan memiliki kandungan zat aktif dalam menghambat penyerapan bakteri. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi tahun 2021 mengenai pembuatan sabun cair berbahan minyak zaitun, zeolit, dan bentonit untuk aplikasi hand hygiene. Yang selanjutnya ada sukrosa. Sukrosa atau gula berperan sebagai transparan agent guna untuk menghasilkan visual sabun yang baik serta mempengaruhi tekstur dari sabun. Sukrosa juga berperan sebagai pengembang kristal pada sabun. Variasi sukrosa pada penelitian terdahulu lebih banyak pada formulasi sabun padat. Belum banyak formulasi sukrosa pada sabun mandi cair. Selanjutnya ada pengadukan atau kondisi operasi. Kondisi operasi dalam pengadukan yang diperhatikan yaitu ada dua, yaitu ada kecepatan pengadukan dan lama pengadukan. Kecepatan dan lama pengadukan akan berpengaruh pada pencampuran bahan serta tekstur yang dihasilkan dari sabun. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh variasi komposisi dan variasi kondisi operasi terhadap produk sabun mandi cair anti najis dengan menggunakan metode hot process. Kedua, bagaimana kualitas sabun dengan variasi komposisi dan variasi kondisi operasi terhadap kriteria sabun mandi cair yang sesuai dengan SNI nomor 4085 tahun 2017. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada kali ini yaitu yang pertama, mempelajari pengaruh variasi komposisi dan variasi kondisi operasi terhadap produk sabun mandi cair anti najis dengan menggunakan metode hot process. Tujuan yang kedua yaitu untuk mempelajari kualitas sabun mandi cair anti najis dengan variasi komposisi dan variasi kondisi operasi terhadap SNI nomor 4085 tahun 2017. Dan tujuan yang ketiga yaitu memanfaatkan bentonit sebagai bahan anti najis yang digunakan untuk mensucikan najis mughaladzah. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian metodologi penelitian, perancangan penelitian. Untuk yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang independen serta tidak terikat pada apapun. Variabel bebas pada penelitian kali ini adalah konsentrasi sukrosa
dengan variasi 10, 20, dan 30%. Lalu ada komposisi bentonit 3, 4, dan 5 gram. Selanjutnya ada kecepatan pengadukan, yaitu 800 rpm, 1000 rpm, dan 1200 rpm. Selanjutnya ada lama pengadukan, yaitu 60, 75, dan 90 menit. Selanjutnya adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang hadir karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian kali ini adalah tekstur sabun, pH sabun, total bahan aktif yang terkandung dalam sabun, kandungan asam lemak bebas dalam sabun, pengaruh sabun pada pertumbuhan bakteri, tinggi busa, viskositas, dan berat jenis. Selanjutnya kita masuk pada prosedur kerja ataupun cara kerja. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan ada hot plate, gelas ukur, gelas beker, magnetic stirrer, pengaduk kaca, sendok, stopwatch, termometer, dan wadah plastik. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada asam sitrat, asam stearat, bentonit, BHT, kokoamidea, gliserin, KOH, lanolin, minyak esensial, minyak kelapa, minyak zaitun, parfum, SLS, dan sukrosa. Selanjutnya adalah pembuatan larutan. Ada pembuatan larutan satu, yaitu dengan cara mencampurkan bahan-bahan dasar seperti minyak kelapa, minyak zaitun, asam stearat, SLS, BHT, dan lanolin untuk kemudian diaduk pada kecepatan 600 rpm selama 1 jam hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pembuatan larutan kedua, yaitu dengan mengambil 18 mili dari larutan KOH konsentrasi 40%, kemudian dicampurkan dengan larutan satu yang sudah dibuat, dan diaduk dengan variasi waktu 60, 75, dan 90 menit pada kecepatan variasi 800, 1000, dan 1200 rpm hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian apabila sudah selesai diaduk, larutan campuran 1 dan 2 ini akan didinginkan selama 1 jam untuk mencapai suhu ruang. Selanjutnya adalah pembuatan larutan ketiga, adalah dengan mencampurkan asam sitrat dengan larutan sukrosa dengan variasi konsentrasi 10, 20, dan 30%. Kemudian diaduk selama 1 jam pada suhu 60 derajat Celcius dengan kecepatan 800 rpm. Selanjutnya adalah pembuatan larutan keempat adalah dengan memanaskan kokoamidea hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Lalu setelah panas didinginkan untuk mencapai suhu ruang. Selanjutnya adalah pembuatan larutan terakhir, yaitu pembuatan larutan kelima, dengan mencampurkan bentonit variasi 3, 4, dan 5 gram dengan gliserin 10, 9, dan 8 mili untuk masing-masing variasinya. Kemudian ketika sudah homogen dicampurkan dengan larutan keempat dan diaduk dengan kecepatan 1100 rpm. Apabila sudah tercampur, kemudian dilanjutkan dengan mencampurkan larutan tersebut dengan larutan ketiga, larutan kokoamidea, kemudian diaduk selama 1 jam pada kecepatan pengadukan 1000 rpm hingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Apabila sudah tercampur secara merata, kemudian ditambahkan parfum dan minyak esensial sebagai wewangian dalam sabun ini. Selanjutnya adalah cara kerja uji SNI sesuai dengan SNI nomor 4085 tahun 2017. Uji SNI yang dilakukan adalah yang pertama ada uji pH. Untuk syarat uji pH sendiri, pH-nya berada di rentang 4-10. Lalu ada perhitungan total bahan aktif dengan syarat minimal 15% fraksi massa. Selanjutnya ada uji asam lemak bebas dengan syarat maksimal 0,1% fraksi massa. Lalu ada uji tinggi busa, uji viskositas, dan uji berat jenis. Lalu kita masuk pada bagian timetable penelitian. Penelitian ini direncanakan akan berjalan dalam waktu 2 bulan, dimulai dari persiapan masuk laboratorium, pengecekan alat, dan pembelian bahan penelitian, dilanjutkan dengan pembuatan seluruh variasi sampel, kemudian pengujian sesuai dengan SNI nomor 4085 tahun 2017, lalu pengumpulan data hasil uji, dan terakhir adalah penyusunan laporan dan naskah publikasi. Ya, terakhir kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi dan kondisi operasi terhadap kualitas sabun yang dihasilkan. Berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan, akan didapatkan hasil yang paling optimal untuk memenuhi standar nasional Indonesia nomor 4085 tahun 2017 mengenai sabun cair. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.